Ya, silakan. Udah bisa, Bu? Ih, nyatu. Ini bisa masih Bisa ya. sudah pindah-pindah. Oke, baik, semuanya udah lengkap semua? Sudah? Oke, barang-barangnya sudah dipersiapkan? Oke, bisa kita mulai ya teman-teman semua ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan ayat basmalah bersama-sama ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rike Yuli Pratiwi. Di sini saya akan membimbing teman-teman dalam materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu style and look pada fashion. Nah, sebelum kita memulai materi ini, saya akan menceritakan sedikit sebuah cerita kenapa style and look ini penting untuk fashion, apalagi di zaman sekarang ya, di era sekarang itu sangat penting sekali. Karena pada zaman dahulu itu ada sebuah brand itu, dia itu tidak menerapkan style and look pada fashion, sehingga penjualan pada brand mereka itu menurun, dan akhirnya orang-orang tuh tidak tertarik dengan brand yang sudah mereka bangun. Akhirnya mereka mengubah logo, mengubah style dan ininya bentuk-bentuk produk desainnya, diubahlah sama si brand itu, dan akhirnya penjualannya itu meningkat derajat 150% itu naik teman-teman, karena style and looknya mereka ubah, mereka perbarui, websitenya mereka ubah juga, desain-desainnya mereka ubah, dan akhirnya mengapa style and look pada fashion itu sangat amat penting pada sebuah fashion, apalagi di kalangan zaman sekarang ini ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau lanjut aja ke materinya. Oke, apa itu style dan look? Style adalah dasar gaya berpakaian yang menggambarkan karakteristik pemakainya. Jadi style itu lebih ke personal teman-teman, lebih ke gimana sih style kita itu menunjukkan karakteristik seorang personal, menunjukkan bagaimana seseorang itu karakteristiknya seperti apa sih, itu penting banget style. Apalagi kita juga harus punya style sendiri ya. Style orang kan beda-beda, ada juga yang stylenya lebih ke muslimah mungkin, ada juga yang lebih ke kayak casual, itu banyak, nanti kita akan bahas biar teman-teman juga tahu apa itu style ya. Nah, look juga adalah istilah atau penyebutan untuk sebuah tampilan yang diadaptasi dari style atau gaya berbusana sebuah kelompok dan budaya tertentu. Misalnya seperti urban look, vintage look, Harajuku look, Korean look, dan sebagainya. Mungkin teman-teman tahu ya, di zaman sekarang ini ada banyak banget nih orang-orang yang pakai menggunakan vintage look seperti Nadine Amiza mungkin tuh ya. Itu kan juga udah menjadi karakteristik seorang penyanyi sendiri ya. Misalkan dia sukanya yang vintage-nya, dia pakai dress-dress yang lucu, yang menggemaskan, itu termasuk ke dalam vintage look. Ada juga Harajuku look, Korean look, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya semuanya teman-teman ya. Nah, kita akan lanjut ke yang pertama, yaitu adalah feminine romantic. Style ini menggambarkan kepribadian yang penyayang, lemah lembut, manis, menggemaskan, dan sedikit pemalu. Dalam busana feminim romantik biasanya menggunakan warna-warna netral dan soft dengan material yang ringan seperti chiffon, brokat, sutra, dan crepe. Menyukai detail dan motif yang manis seperti floral, dan renda dan kerut. Ini contoh-contohnya teman-teman. Mungkin ini udah banyak sih yang make. Tuh, ini ada floralnya, tuh motif-motifnya, dan di sini juga dia menggunakan renda-renda, kerutan-kerutan, ruffle, dan juga dia menggunakan warna-warna netral, mungkin seperti sage. Ada juga yang menggunakan warna putih dan juga menggunakan warna coklat. Itu mungkin udah lumrah di karangan teman-teman ya, udah banyak banget yang pakai dress-dress seperti ini, dan juga bisa menggunakan, teman-teman bisa dipadu-padankan dengan hijab atau non hijab juga bisa. Dan juga ini aksesoris-aksesorisnya bisa juga dipadu-padankan dengan style feminim romantik ini. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya yang kedua, yaitu ada classic elegan teman-teman. Nah,
Di sini klasik elegan itu contohnya seperti ini, menggunakan jas, menggunakan blazer. Oh iya, aku jelasin dulu ya. Klasik elegan itu rapi dan berkelas, adalah karakter yang menggambarkan style klasik elegan. Gaya berpakaian ini biasanya disukai oleh kalangan pebisnis dan pekerja kantoran yang disiplin, perfeksionis, dan profesional. Bahan yang digunakan dalam style ini adalah jenis bahan premium dengan teknik jahit khusus yang membuatnya cukup mahal. Contohnya seperti blazer yang digunakan nih kayak gini nih. Ini kan teknik jahitnya juga cukup mahal ya. Tuh, terlihat ini rapi, bersih. Apalagi pebisnis Gen Z zaman sekarang tuh rata-rata sukanya pakai blazer ya. Mau dia hangout ke cafe atau mau dia jalan kemana ke mall, itu seneng banget mereka pakai blazer seperti ini. Dipadu-padankan dengan miliner seperti belt atau juga menggunakan celana seperti ini, menggunakan rok juga itu udah cocok banget. Dan dia juga bisa dipadu-padankan dengan heels atau flat shoes itu. Sekarang banyak banget teman-teman yang pakai style seperti ini. Nah, mungkin warnanya juga teman-teman bisa menggunakan warna netral atau juga sebenarnya ada sih yang menggunakan warna-warna mencolok juga. Itu sesuai dengan karakteristik setiap orang, itu pasti beda-beda ya. Dan juga apa ya? Udah sih, udah cukup ya sepertinya ini ya. Teman-teman, kalau aku terlalu cepat menjelaskannya mungkin boleh dikasih tahu ya, atau nanti aku akan buka sesi tanya jawab biar teman-teman bisa bertanya apa yang kurang jelas yang sudah dijelaskan ini di sini. Nah, yang ketiga, ini ada seksi alluring. Walaupun kita orangnya muslimah gitu ya, kita pakai hijab, kita suka pakaian tertutup, kita juga harus tahu tentang ini. Kita juga harus mempelajari. Biar teman-teman juga wawasannya luas, jadinya bisa tahu banyak materi-materi buat nantinya. Yang ketiga ada seksi alluring teman-teman. Nah, seksi alluring ini lebih ke percaya diri untuk menggunakan style seksi alluring. Orang dengan style ini cenderung berani, agresif, dan suka menjadi pusat perhatian, eye catching gitu ya teman-teman. Kayak mungkin contohnya itu siapa nih artis-artis yang suka pakai seksi alluring ini? Ariel Tatum. Itu kan lebih kayak wah gitu ya. Tapi tetap harus terlihat sopan juga gitu walaupun dia menggunakan seksi alluring. Nah, pakaian dalam style ini biasanya memakai bahan yang stretch dengan potongan press body dan cenderung terbuka di bagian tertentu. Warna yang mencolok dipilih dalam style ini untuk menarik perhatian. Contohnya seperti ini teman-teman, tuh dress yang sedikit terbuka. Nah, ini kan cenderung terbuka di bagian tertentu. Di sini tuh ada kayak di bagian pahanya, di sini juga tuh ya, dan juga di bagian dadanya seperti itu. Contohnya siapa lagi ya yang biasa menggunakan pakaian ini seksi alluring? Kayak TikToker Sasa Zania tuh teman-teman. Iya, itu. Dia suka menggunakan dress-dress yang terbuka, sedikit terbuka, tapi tetap terlihat sopan gitu. Nah, warna-warnanya juga dia bisa menggunakan warna mencolok atau warna hitam. Ini juga bisa agar terlihat lebih elegan ya teman-teman ya. Dan juga ada warna broken white tuh. Dia juga bisa dipadu-padankan dengan sedikit renda-renda atau apa ya di sini ya. Tuh brokat-brokat gitu teman-teman. Dipadu-padankan dengan heels agar lebih menarik. Kita juga bisa mencari aksesoris dan milineris apa sih yang menarik dari setiap style yang akan kita gunakan nantinya gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yaitu art of beat. Ini mungkin kurang lumrah ya kalau dipakai untuk sehari-hari karena mungkin agak sedikit berani gitu. Warnanya juga sedikit mencolok, sedikit nggak sedikit sih sebenarnya banyak sih yang mencoloknya ya. Di sini aku jelasin dulu ya. Style ini mempunyai sifat nyeleneh dan nggak terpaku dengan aturan. Jadi emang orangnya itu sukanya kayak wah, sukanya nggak suka ada aturan kayak gini. Ternyata aku nggak suka kayak gitu. Aku sukanya yang warnanya nyambungnya misalkan hijau, bawahnya pink, atasnya kuning gitu. Mungkin bagi beberapa kalangan itu termasuk yang kayak aneh gitu ya. Tapi ini juga termasuk ke dalam fashion, termasuk ke dalam bagian fashion. Art of beat bukan sekedar pakaian warna-warni. Namun, orang dengan style art of beat biasanya suka menciptakan tren dan item fashionnya sendiri dengan cara yang tidak biasa. Seperti pada penggunaan item yang tidak sesuai fungsinya dan perpaduan warna serta motif yang bertabrakan. Tuh, ya, nabrak banget ya. Bisa dilihat ya. Ini ada motifnya, di sini juga motif, di sini juga motif. Padahal
kalau misalkan orang yang nggak ngerti itu pasti mikirnya apaan sih motif dicampur motif gitu ya. Biasanya kan harusnya kalau atas sudah motif, bawahnya jangan motif lah gitu. Tapi ini juga termasuk fashion teman-teman. Kita nggak boleh menjudge orang dengan pakaian yang digunakan karena mungkin itu karakteristiknya, mungkin itu personalnya memang seperti itu gitu. Tuh di sini dia malah pakai ini setengah ada lengan, setengah enggak gitu. Aksesorisnya juga lumayan mencolok, juga lumayan abstrak, pakai kacamata atau bahkan eyelinernya warna biru, warna pink gitu. Tapi inilah fashion teman-teman. Fashion itu sangat luas. Teman-teman nggak bisa kayak cuman tahu orang pakai kemeja, celana itu udah bagus banget, padahal fashion itu nggak ya, hanya itu aja, sebenarnya banyak gitu kan. Kita langsung ke selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita ada eksotik dramatik. Nah, eksotik dramatik ini kayak mistis gitu, dramatis. Jadi warnanya itu dia lebih ke tuh kalau di sini dia kayak mistis banget ya. Di sini juga tuh. Style ini mirip dengan Art of Beat, namun cenderung mistis dan dramatis. Orang yang menyukai style ini biasanya punya kepribadian yang tidak menentu. Nah, biasanya satu sisi lembut, tapi di sisi lain juga tegas dan disiplin. Gaya berpakaiannya cukup unik dan mencolok dengan siluet yang dramatis. Penggunaan material yang tidak biasa seperti kayu, tembaga, dan sejenisnya. Menyukai motif-motif tradisional dan warna seperti coklat, hitam, merah, gold, dan silver. Aku ada contohnya sih, sebentar ya, aku cari ya. Untuk contoh eksotik dramatik ini. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, tuh. Eksotik dramatik ini udah aku buat gambarnya dengan desain yang sudah aku tentukan. Eksotik dramatik ini dia menggunakan warna hitam dan juga merah. Tuh mistis ya, auranya kayak dramatis banget deh, mistis banget deh gitu kan ya. Tuh. Dan tapi juga dia seperti Art of Beat teman-teman tuh. Sampai sini-sini apa ya, kayak membentuk merak, kayak sayap merak gitu. Di sini juga aku buat satu lagi. Nah, tuh aku menggunakan aksen emas di sini. Di sini kan ditentukan bahwa dijelaskan bahwa material yang tidak biasa seperti kayu, tembaga, dan sejenisnya. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah jelas ya kalau untuk eksotik dramatik itu. Kita lanjut aja ya. Oke. Nah, selanjutnya ada sporty casual. Sporty casual itu apa sih? Style yang paling umum dan sering digunakan sehari-hari adalah sporty casual. Gaya busana yang simple, mengutamakan kenyamanan, dan memudahkan untuk beraktivitas. Kaos, jaket, dan denim jadi item wajib untuk style ini. Cocok banget buat kalian yang lebih suka berpakaian santai, cuek, dan aktif. Itu mungkin teman-teman udah lumrah banget, ini udah banyak banget yang pakai buat sporty casual ini. Dia bisa dipadu-padankan dengan denim atau jogger tuh seperti ini. Dia juga bisa pakai kayak cuman jaket aja atau bahkan dia cuman pakai kaos aja, sweater atau sweater sama denim itu banyak banget yang pakai ya. Tinggal dipakein hijab, itu udah simple banget. Nah, jadi itu menunjukkan karakteristik kalau misalkan dia tuh sukanya simple-simple teman-teman tuh, yang cuek, aktif, santai. Orangnya tuh lebih ke aku nggak mau yang ribet-ribet lah. Art of Beat kayak gitu aku nggak mau. Ngapain ya, sangat mencolok gitu. Jadi yang santai-santai aja. Kayak siapa ya? Kayak di sini ada teman-teman nih yang pakai pakaian sporty casual nih, mungkin bisa dilihat nih. Nih, kakak ya. Kakak Kori pakainya sporty casual ya, seperti ini. Menggunakan, boleh mungkin maju ke depan biar tunjukkan ke teman-teman ya. Tuh. Ini tuh, dia menggunakan sweater dan juga pakai rok tuh, sangat simple. Pakai hijab. Sukanya santai-santai ya? Iya. Iya. Kalau yang ribet-ribet suka nggak? Suka, tapi kalau nggak ribet. Oh, kurang ya? Oke, sepertinya teman-teman ya sudah tahu ya. Gampang sih kalau ini mah ya. Oke, boleh duduk lagi. Kita masih ada ke materi selanjutnya teman-teman ya. Aku takut terlalu cepat sih ngejelasinnya. Oh, sudah habis ternyata. Sudah habis. Di sini aku akan buka sesi tanya jawab teman-teman. Setelah itu mungkin barangkali ada teman-teman yang ngerasa materinya kurang jelas atau bahkan aku terlalu cepat ngejelasinnya. Sebentar ya. Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Oke, boleh, silakan. Mic-nya ya.
Boleh diperkenalkan dulu namanya dan pertanyaan yang akan ditanyakan. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Virial. Mungkin mau bertanya sedikit, bagaimana peran media sosial dalam gaya busana di generasi saat ini? Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Langsung aku jawab aja mungkin ya. Pertanyaannya cukup bagus teman-teman, karena pada zaman sekarang ini mungkin media sosial itu berkembang cukup pesat, apalagi dalam dunia fashion. Itu penting banget untuk kita belajar juga cara-cara untuk mengembangkan tren di media sosial. Contohnya seperti di platform kayak TikTok, Instagram, itu banyak banget orang-orang yang mengembangkan tren sesuai dengan karakteristiknya. Seperti kayak misalnya dia ada yang nge-live nih, dia kayak try on, dia haul gitu, kayak unboxing. Itu kan juga memberikan memberikan apa ya, tren lebih cepat gitu teman-teman. Tapi sebenarnya kalau ini bagus banget ya buat TikTok, Instagram itu bagus untuk mengembangkan tren pada zaman sekarang ini. Tapi ada juga sisi negatifnya teman-teman. Kalau misalkan media sosial itu apa ya, gimana ya, jadi lebih ke apa, kayak fast fashion. Tahu teman-teman, tahu fast fashion? Fast fashion itu jadi busana yang dibuat secara terus menerus, itu juga kurang baik teman-teman. Jadi kita harus tahu porsinya juga, apalagi sebagai konsumen teman-teman juga harus tahu porsinya. Kayak misalkan sekarang aduh trennya cepet banget nih berubah, aku kayaknya nggak boleh deh ngikutin tren banget, karena itu bisa merusak lingkungan juga, pencemaran lingkungan. Apalagi busana-busana yang dibuat produksinya secara massal, cepet banget nih, kayak sebulan nih trennya udah cepet berubahnya, itu kan juga bisa merusak lingkungan ya. Seperti kayak busananya dibuatnya secara asal-asalan, yang penting jadilah gitu, itu juga mencemari lingkungan. Kayak misalkan pewarnanya menggunakan bahan kimia, itu kan bisa mencemari sungai, mencemari laut gitu kan teman-teman. Apalagi bahan-bahannya juga ternyata tidak mudah terurai nih gitu, itu kan pencemaran tanah juga jadinya. Kita juga harus tahu porsinya, kita juga harus tahu kayak lebih baik menggunakan sustainable fashion yang kayak lebih apa ya, lebih ada harganya lah gitu. Jadi jangan asal beli aja gitu teman-teman. Udah cukup jelas? Sudah. Oke, sekarang aku mau satu lagi deh teman-teman, ada yang mau ditanyakan satu lagi? Boleh. Boleh diperkenalkan dirinya dan juga pertanyaan yang akan ditanyakan. Izin memperkenalkan diri. Boleh. Nama saya Gestia. Saya ingin menanyakan perbedaan antara style dan tren dalam fashion. Oke, sebentar ya. Pertanyaan bagus banget teman-teman, karena style dan tren itu cukup berbeda ya. Kalau style itu sebuah model busana yang timeless sifatnya teman-teman, jadi kayak tidak mengenal waktu. Itu karakteristik setiap personal ya, jadi kan nggak mengenal waktu, aku stylenya suka yang kayak gini, dia timeless jadinya. Kalau misalkan tren ya tadi ya, kalau misalkan tren itu sendiri, dia itu ada waktunya gitu, ada jangka waktunya mengikuti tren. Itu kayaknya gampang banget dipahami sih. Kalau tren kan misalkan sekarang lagi marak-maraknya tuh apa ya, vintage gitu ya, lagi marak. Oh yang apa sih, yang banyak raffle-rafflenya itu sekarang lagi tren banget tuh, baju-baju kayak gitu yang ada pita-pitanya. Iya, itu kan lagi tren. Nanti itu juga nggak akan tren lagi teman-teman, itu udah akan tenggelam tren seperti itu. Kayak zaman dulu tuh ada kayak cut bray, itu kan udah lama banget punah gitu ya, hilang. Akhirnya sekarang udah ada lagi gitu, jadi tren akan ada waktunya. Kalau misalkan style itu tidak ada waktunya, itu udah karakteristik setiap personal gitu. Oke, karena kita mengingat waktu, jadi 2 pertanyaan aja yang aku berikan gitu. Sekarang kemarin udah aku berikan tugas ya teman-teman ya, sebelumnya ya. Boleh teman-teman mungkin sudah disiapkan tugasnya kemarin yang aku berikan? Sudah? Aku lihat dulu ya. Oke. Di sini ada berarti, oh iya, ini ada klasik elegan, sporty casual. Ini masuk ke dalam apa ini? Klasik elegan. Oh, klasik elegan juga. Sporty casual juga. Oke. Ini ada feminim romantik. Oke, di sini aku akan memberikan waktu sekitar maksimal 5 menit untuk teman-teman mempresentasikan hasil
desain yang sudah dibuat sebelumnya. Mungkin boleh dari sini dulu ya, ini berbeda feminim romantik. Kalau teman-teman tadi kan rata-rata sama ya. Yang berbeda dulu kita akan berikan waktu. Boleh? Perkenalkan diri dan juga presentasikan. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kori Rama Putri. Di sini saya akan mempresentasikan desain saya. Di sini desain saya dari gaya feminim romantik. Di sini saya memilih dress muslim yang bermotif dan warna yang. Nah, di bagian lengannya juga ada gelombang-gelombang gitu. Nah, terus di bagian bawahnya juga ada busana muslimnya. Gayanya melebar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, cukup menarik ya desain yang sudah dibuat. Tadi teman-teman sudah lihat ya, itu termasuk dalam apa? Feminim romantik, dengan desain yang ada floralnya yaitu atau bunga-bunganya yaitu teman-teman, dan juga gelombang-gelombang di sisi kanan, sisi kiri, dan juga di itu dress ya masuknya ya? Dress, oke. Warnanya juga lumayan soft ya, bisa dilihat ya, tuh warnanya. Dia tidak menggunakan warna mencolok karena lebih ke feminim romantik. Warnanya pink ini ya teman-teman ya, tuh ada bunga-bunganya, nuansa pink, dia juga berhijab juga desainnya. Oke, bagus, bagus. Nanti dikumpulkan ke saya ya. Selanjutnya kita akan siapa lagi ya? Siapa teman-teman kira-kira? Ada yang mau lebih dulu? Boleh? Aku tunjuk aja ya? Boleh Salsa deh? Aku udah kenal namanya Salsa. Tapi perkenalkan diri aja nggak apa-apa lagi ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa. Saya izin mempresentasikan hasil desain saya. Di sini saya mendesain baju sporty casual seperti yang ada di ya penjelasannya. Tapi ini saya mendesain dengan perpaduan blazer dan kaos. Dalamnya ini ada kaos, terus celana denim yang terkesan santai tapi simple juga sih, sama dipadukan dengan dipadukan dengan tas yang buat simple gitu. Sudah tidak apa-apa. Terima kasih Salsa untuk presentasinya. Tadi apa namanya itu? Termasuk dalam sporty casual. Oke. Kita langsung kasih aja ke siapa ya? Orang ketiga ya, teman-teman ya. Mau ngajukan diri atau aku tunjuk? Tunjuk aja ya, karena kayaknya malu-malu teman-teman nih. Jangan malu-malu gitu deh. Boleh Kakak Gaistia, ini masuk dalam apa Kakak? Klasik elegan. Wah, bagus. Boleh dipresentasikan? Aku beri waktu maksimal 5 menit ya. Ke depan aja ya. Boleh perkenalkan diri dan juga dijelaskan hasil desainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gestia Soraya Sopa. Saya izin mempresentasikan hasil desain saya. Di sini ada desain klasik elegan dengan perpaduan blazer dan celana yang membuat ini seperti businesswoman. Mungkin ya. Betul. Dipadukan dengan kacamata juga dan dengan penambahan blazer, mungkin blazer yang lebih panjang ya. Jadi membuat desain ini lebih klasik dan elegan. Mungkin sekian dari saya. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klasik elegan. Boleh aku lihat? Oh iya, ini menggunakan kacamata ya. Tuh. Jadi lebih elegan gitu ya. Maksudnya ada aksesoris yang membuat ini lebih terlihat elegan. Oke, di sini juga dia menggunakan apa? Sepatu ya? Sepatu. Oh, blazer, dan juga dia menggunakan celana. Jadi lebih terlihat bisnis
Oke, business woman. Keren. Berhijab juga ya? Iya. Bagus. Oke, kita langsung kasih kesempatan kepada 2 orang yang belum ya. Ini siapa dulu ya kira-kira ya? Boleh Virial dulu ya? 1 menit lah ya. Oke. Perkenalkan diri dan juga langsung jelaskan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virial. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil desain saya. Kebetulan saya mengambil tema busana porty casual, mungkin sama seperti Salsa tadi ya. Nah, ini dipadu-padankan busana ini dengan sweater dan juga celana. Nah, jadi terlihat santai, cuek busananya, dan juga mengambil warna-warna yang kalem supaya semakin mendalami juga ya. Dia casual tapi tetap sporty gitu, dengan sweater warna abu-abu dan juga celana berwarna coklat. Dipadu-padankan, mungkin ini cocok banget buat busana kuliah juga ya, yang mau kayak gak mau ribet atau gimana, bisa juga menggunakan fashion seperti ini tapi terlihat sopan ya gitu. Mungkin sekian kali ya presentasi dari saya, diakhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ya, boleh kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewinta Kuswapatiwi. Di sini aku pengen jelasin desain yang saya buat ya. Kebetulan di sini aku ngambil tema klasik elegan. Di sini tuh busana itu pakai blazer yang panjangnya di bawah lutut, dengan perpaduan juga celana. Terus biar gak polos banget, dipakein belt gitu loh, kayak gesper. Terus menggunakan kerudung kayak heels gitu, biar kesana tuh lebih kayak klasik juga, terus tuh kayak bisnis woman gitu. Oke. Sudah cukup? Sudah, oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah mempresentasikan dan juga membuat desainnya dengan sangat baik dan juga bagus. Oke gitu, keren. Boleh dikumpulin ke aku ya tugasnya ya. Ini dikasih nama sebelumnya ya? Sudah? Oke. Terima kasih semuanya. Sekarang aku mau ngasih beberapa desain juga di sini. Ini teman-teman tebak ya, ini apa sih, masuk dalam apa kira-kira gitu. Ada beberapa yang udah aku buat teman-teman. Nah, desain seperti ini teman-teman bisa dilihat ya. Aku membuat 2 desain. Nah, mungkin teman-teman harusnya udah tahu sih ini termasuk ke dalam desain apa sih kira-kira? Ada yang tahu nggak? Art of Beat, betul teman-teman, bisa dilihat ya. Ini warnanya sangat nabrak gitu teman-teman. Tuh, sebentar. Nah, seperti ini. Warnanya sangat nabrak, dia lebih suka yang colorful tuh dengan motif-motif yang sangat rame gitu teman-teman. Dan bisa dilihat juga di sini desainnya juga cukup unik. Apalagi jarang banget orang yang pakai desain seperti ini gitu ya. Makanya dia termasuk ke dalam Art of Beat tuh, nyeleneh dan nggak terpaku dengan aturan, sulit ditebak dan juga kreatif. Di sini juga ada yang seperti ini. Tuh. Dia lebih di sini ya nih teman-teman nih. Bisa dilihat ya Art of Beat-nya kita lihat dengan akses gelembung dan juga warna-warna yang sebenarnya nggak terlalu mencolok sih, tapi ini termasuk Art of Beat gitu ya teman-teman. Nah, aku mau ngasih desain lagi, contoh desain yang selanjutnya. Nah, di sini ada apa nih kira-kira ya? Kayak gampang deh. Nah, seksi alluring. Bisa dilihat ya, ini sedikit terbuka, nggak sedikit sih sebenarnya, ini terbuka ya teman-teman ya. Bisa dilihat tuh, warnanya juga lumayan mencolok. Nah, ini di slide berapa ya buat seksi alluring? Nah, seperti ini. Dia bisa menggunakan warna-warna yang mencolok dan juga bisa menggunakan warna yang kalem seperti kayak hitam dan juga warna putih ya, warna putih ya. Tuh, ini sangat menarik perhatian ya teman-teman ya, eye catching ya. Tuh, bisa dilihat contohnya seperti ini teman-teman. Oke, aman ya, berarti udah jelas ya.
Nah, di sini juga ada desain apa ya, kita lihat dulu ya. Nah, kalau ini apa tadi? Masuk dalam apa? Ayo. Apa ya kira-kira ya? Nah, betul sekali, termasuk ke dalam sporty casual. Di mana ya? Terakhir ya tadi ya. Nah, seperti ini termasuk dalam sporty casual. Di sini saya menggunakan sweater dan juga celana, warnanya juga agak sebenarnya mencolok sih, tapi termasuk ke dalam sporty casual ya teman-teman ya. Karena dia santai gitu, terlihatnya kayak santai aja gitu kan, aktif, cuek gitu. Aku kasih tahu lagi ya, apa nih selanjutnya ya. Nah, kalau ini juga termasuk dalam sporty casual lah kira-kira. Termasuk ya? Termasuk ya? Termasuk nggak? Termasuk ya? Nih ada juga satu lagi nih sama. Nah, ini juga termasuk dalam sporty casual. Kenapa sih? Kira-kira aku bikinnya ini mulu nih? Karena ini juga termasuk ke dalam karakteristik aku. Gitu. Ya. Seperti itu. Simple, mengutamakan kenyamanan dan memudahkan untuk beraktivitas. Nah, kira-kira cukup itu aja sih, kira udah aku buat. Nah, untuk materi hari ini seperti ini aja teman-teman ya. Tuh, mungkin ada yang mau ingin ditanyakan lagi sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini. Gak apa-apa? Cukup jelas? Aman? Oke, berarti ntar aku kasih tugas lagi ya, biar teman-teman lebih paham seperti apa sih style and look itu gitu kan ya. Oke, sebentar ya. Sudah cukup ya teman-teman buat perkuliahan kita pada hari ini. Kita tutup bareng-bareng ya teman-teman ya. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah bersedia mendengarkan pembelajaran pada hari ini dengan baik, dengan seksama gitu kan ya. Dan juga semua materi yang sudah diberikan pada hari ini semoga teman-teman bisa menyerap materinya dan juga bisa mengajarkannya kepada teman-teman juga, ke orang lain dan juga kepada orang-orang sekitar gitu. Tadi sudah dijelaskan banyak ya buat materinya. Ada apa aja tadi, coba disebutkan, kira-kira ada berapa tuh? 5 ya? Apa aja coba sebutin ya. Yang pertama ada apa? Feminim romantic. Yang kedua ada apa? Art of beat. Betul. Yang ketiga ada apa? Classic elegan. Selanjutnya sporty casual. Ada satu lagi ketinggalan. Apa? Eksotik dramatik. Oke. Kalau gitu karena teman-teman udah paham juga buat materi yang udah diberikan pada hari ini, kita tutup bareng-bareng ya. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas kembali dan selamat hati-hati di jalan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.